Salam Merdeka Belajar. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Sebelum saya melakukan UKIN hari ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Yudi Fernando Moriskoli, asal LPTK dari Universitas Islam Sumatera Utara, NIM 712-205-91116. Selamat menyaksikan. Siap. Hormat. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Baik anak-anak semua, sekali lagi selamat pagi. Pagi, Pak. Sekali lagi selamat pagi. Pagi, Pak. Nah, baik, jadi hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita akan mengawalinya dengan doa. Kita akan mengawalinya dengan doa, dan untuk itu saya minta kesediaan salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Ya, jadi terlebih dahulu kita berdiri. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan satu lagu nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di sekolah ya Tuhan. Sekarang kami telah tiba di dalam kelas kami dan kami akan memulai pelajaran bahasa Indonesia kami. Jaga dan lindungilah kami agar awal pelajaran ini bisa berakhir dengan baik ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita hari ini, Pak akan mengecek kehadiran. Ketua kelas yang tidak hadir siapa-siapa? Alfian Otemusu. Alfian, kenapa? Alfa. Alfa. Alfian, Alfa. Yang berikut. Gideon Nenoharan. Cindy Kause. Cindy Kause. Ya. Siapa lagi? Gideon Nenoharan. Ya, itu kenapa? Alfa Alfa. juga. Ya. Siapa lagi? Jessica Aprilia Renama. Jessica, Aprilia Renama. Alfa. Ya. Izin. Izin? Iya Pak. Ya, siapa lagi? Vicky Cornelis Apluni. Ya, Vicky kenapa? Alfa. Alfa. Ya. Baik. Sudah? Sudah Pak. Ya. Baik anak-anak. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Dan sebelum itu, Pak ingin bertanya. Materi kita di pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat? Masih Pak. Ya, di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Struktur cerita fantasi. Ya, tentang cerita fantasi atau cerita imajinasi. Ya, jadi sebelum itu Pak mau tanya pengertian dari cerita imajinasi. Coba siapa yang bisa jelaskan pengertian cerita imajinasi? Cerita yang tidak nyata atau cerita fiksi atau cerita yang hanya dikarang. Teman kamu sudah menjelaskan apa itu pengertian cerita imajinasi. Jadi hari
ini kita kembali akan belajar tentang teks cerita imajinasi. Ya, jadi kita akan masuk pada kompetensi dasar kita hari ini, yaitu pada kompetensi dasar 3.4. Ya, saya minta satu orang bacakan untuk kita. Ya, silakan berdiri. Menilai struktur dan kebahasaan teks, narasi, cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Ya, baik. Terima kasih. Jadi hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang kita baca dan kita dengar. Ya. Jadi setelah pembelajaran hari ini ada tujuan yang diharapkan anak-anak mencapainya. Ya, kita lihat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, coba Elma bacakan yang pertama. Berdiri. Merinci struktur cerita imajinasi dengan tepat. Ya, merinci struktur cerita imajinasi dengan tepat. Tujuan yang kedua, coba siapa yang bisa? Ya, berdiri. Menyimpulkan karakteristik bagian-bagian pada struktur cerita imajinasi dan baik. Iya, baik. Menyimpulkan karakteristik bagian-bagian pada struktur cerita imajinasi dengan baik. Jadi ini dua tujuan yang harus anak-anak capai hari ini. Setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, dua tujuan ini yang harus anak-anak bisa lakukan. Ya. Jadi sekarang kita lihat dulu kembali kepada pengertian cerita imajinasi. Coba Melvianus bacakan untuk kita. Cerita imajinasi adalah karangan fisik atau tidak nyata atau khayalan yang menceritakan suatu kejadian secara runtut sesuai dengan urutan waktu kronologis. Iya, jadi itu pengertian dari cerita imajinasi. Nah, saya yakin anak-anak pernah dengar cerita imajinasi. Jeffrey pernah dengar cerita imajinasi atau tidak? Pernah? Nah, itu cerita imajinasi yang kamu dengar, judulnya apa? Judul ceritanya? Coba. Upin Ipin, ya, bagus. Ada lagi? Ya, apa? Superhero. Apa lagi? SpongeBob. Apa lagi? Cerita imajinasi yang pernah anak dengar. Ya. Siva. Apa lagi? Ya, Upin Ipin. Yang dari Indonesia coba ada apa? Bawang merah. Oke. Ada apa lagi? Malin Kundang. Apa lagi? Timun Mas. Ya, bagus. Kita tepuk tangan dulu. Anak-anak semua pernah mendengar cerita imajinasi. Ya, baik. Jadi kita lihat lagi. Di sini ada ciri umum dari cerita imajinasi. Coba satu orang baca. Ya, silakan. Ciri umum cerita imajinasi. 1. Ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Cerita yang mengungkapkan hal-hal misteri, gaib yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Iya, jadi itu ciri yang pertama. Ada keajaiban, ada keanehan, ada kemisteriusan. Jadi ada hal-hal misteri di dalam cerita itu. Ya, tentu saja anak-anak pernah menyaksikan cerita yang seperti ini ya. Ya, yang ada keanehannya, ada keajaibannya, pernah ya. Ya, jadi itu ciri yang pertama. Kita lihat lagi ciri yang kedua. Ya, coba siapa yang bisa mencatat? Silakan berdiri. Adanya ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh kehidupan nyata. Iya, jadi dalam cerita imajinasi ada yang namanya ide dan lihat ciri yang berikut lagi. Ya, coba satu orang bacakan. Ya, silakan Otnya. Menggunakan berbagai Iya, menggunakan berbagai latar. Coba siapa yang bisa berikan contoh latar di mana saja? sore hari. Ya, pada sore hari itu latar apa? Latar waktu. Coba latar tempat. Siapa yang bisa?
Ya, Alfian, silakan. Di istana. Iya, di istana. Tepuk tangan dulu untuk Alfian. Bagus. Tempat senang lagi. Coba, siapa yang bisa latar tempat? Iya, Di pinggir sungai. di pinggir sungai. Bagus. Ada lagi? Iya, Di puncak. di puncak. Itu berbagai latar dalam cerita imajinasi. Di kebun, di hutan. Tadi ada yang bilang di pinggir sungai. Jadi ada berbagai latar pada tempat. Kalau latar waktu, ada pagi hari, sore hari, atau pernah kita dengar juga pada suatu hari. Ya, kita sudah sama-sama lihat ciri umum cerita imajinasi. Nah, kita akan masuk pada bagian atau inti dari pembelajaran kita hari ini. Ya, kita akan masuk dalam struktur cerita imajinasi. Sebelum itu, Pak akan membagikan kepada anak-anak ada bahan ajar yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Ya, di sini ada bahan ajar yang sudah Pak siapkan. Jadi sebentar kamu juga akan dibentuk dalam kelompok. Jadi ini ada bahan ajar yang sudah Pak siapkan. Ya. Jadi di situ sudah ada materi kita hari ini, yaitu tentang struktur cerita imajinasi. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh tentang struktur cerita imajinasi, Pak akan memutarkan sebuah video. Ya. Jadi disaksikan sama-sama ya. Mari konsentrasi. Sekali lagi. Tempo konsentrasi. Mari konsentrasi. Ya, baik. Terima kasih. Sekarang anak-anak coba konsentrasi dan perhatikan cerita yang akan diputarkan. Kekuatan ekor biru nataga oleh Ugi Agustin. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati mempertahankan milik mereka. Hari itu, sejarah besar tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kawah. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau tanah Modo. Susul menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar dan mensorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan. Disertai lowongan panjang saling bersambungan bagai air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang, menunggu aba-aba dan nataga. Serbu! Teriak Nataga sambung nyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dan binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun, pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa,
mengejek binatang-binatang ketika banyak ulat api. Ceritanya sekian. Anak-anak sudah dengar ya? Sudah. Ya. Cerita ini juga pasti pernah anak-anak baca. Pernah atau tidak? Pernah. Baca di mana? Di buku. Iya, pernah baca di buku Bahasa Indonesia kelas 7 ya? Ya. Jadi cerita ini bukan cerita yang baru lagi. Baik, anak-anak akan dibagikan dalam kelompok. Ya, tapi sebelum itu Pak mau tanya dulu. Kira-kira cerita tadi termasuk jenis cerita apa? Iya, cerita fantasi atau cerita Imajinasi. imajinasi. Kenapa disebut cerita imajinasi? Karena apa? Tidak nyata. Ya, cerita tadi tidak Nyata. nyata. Kenapa tidak nyata? Yang tidak nyatanya di mana? Ya, tadi binatang-binatang itu mereka bisa berperan. Itu nyata atau tidak? Tidak. Ya, tidak nyata. Itu kan hanya hayalan, cerita yang dikarang. Ya. Terus kenapa disebut cerita imajinasi? Selain tidak nyata, apa lagi? Sebenarnya dibuat-buat. Iya, dibuat-buat. Terus ada apa lagi? Tokohnya bagaimana? Tokohnya? Tokoh unik. Sesuai dengan ciri-ciri tadi. Ada apa lagi? Ada keanehan atau keajaiban. Ya, jadi dalam cerita tadi ada ciri-ciri dari cerita imajinasi. Ya, yang anak-anak tadi sudah tahu ya. Nah, ada berapa? Ada 6 ciri tadi ya. Iya, baik. Jadi anak-anak sudah menyaksikan video tadi. Jadi kita akan membagi kelompok. Nah, jadi di sini sudah ada roda berputar yang akan membagikan kalian dalam 4 kelompok ya. Ya, jadi kau perhatikan di depan, kita akan melihat kelompokmu dengan siapa. Kita mulai ya. Iya. Kelompoknya sudah dibagi. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Kelompok 1, Edward, Justin, Redentus. Kelompok 2, Andre, Devan, Otniel, Elma. Kelompok 3, Laurencia, Lexi, Anastasia. Kelompok 4, Rian, Melvianus, dan Yulianto Nenoharan. Ya, jadi ada satu lagi, Jeffrey Haumeni. Ya, Jeffrey hampir ketinggalan kapal. Ya, jadi silakan masing-masing cari temannya untuk duduk dalam kelompok. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, baik. Anak-anak sudah dalam kelompok. Dan Pak akan bagikan lembar kerja yang akan kau kerjakan. Jadi di sini lembar kerjanya ada tugas yang anak-anak akan selesaikan. Tugasnya berkaitan dengan materi kita hari ini tentang struktur cerita imajinasi. Ya. Jadi masing-masing beri nama pada kelompoknya sesuai dengan cerita tadi. Bisa serigala, bisa siluman, bisa Dewi Kahun. Ya. Bisa apa lagi? Nataga, ya, ya. Jadi kau perhatikan lembar kerjanya, lembar kerja seperti cara lembar kerja itu. Jadi sebelumnya kau sudah tahu struktur cerita imajinasi itu ada berapa? 3. Ada 3. Jadi yang pertama ada apa? Ada orientasi. Coba kita lihat ceritanya. Struktur cerita imajinasi yang pertama orientasi atau pengenalan. Dalam orientasi ada pengenalan tokoh, pengenalan latar, pengenalan apa lagi? Ya, latar tempat, latar waktu, latar suasana. Ya, itu orientasi. Struktur yang kedua ada komplikasi atau munculnya masalah atau munculnya konflik. Ya, jadi masalah mulai muncul, nah, itu namanya komplikasi hingga masalah memuncak. Masalah memuncak disebut dengan apa?
Ada yang masih ingat? Klimaks. Iya, disebut dengan Klimaks. klimaks. Ya, bagus. Yang ketiga ada struktur. Struktur apa? Resolusi. Struktur resolusi atau apa? Penyelesaian masalah. Masalah. Jadi ketika sudah masuk dalam struktur resolusi, di situ sudah ada penyelesaian Masalah. Artinya masalah mulai Konflik. hilang, masalah mulai diselesaikan, adanya solusi, adanya jalan keluar. Ya, baik. Jadi tugas kamu di situ sudah ada potongan-potongan cerita sesuai dengan video tadi yang sudah kamu tonton. Coba perhatikan di lembar kerjanya. Sudah ada potongan-potongan cerita. Jadi sebelum kamu mengisi kolom atau bagian dari potongan cerita itu dengan 3 struktur cerita imajinasi, kita akan melakukan satu permainan. Di sini Pak sudah sediakan puzzle atau potongan-potongan kertas. Ya, Pak sudah sediakan puzzle atau potongan-potongan kertas dengan potongan-potongan cerita, potongan-potongan cerita yang sesuai dengan video tadi ya. Jadi di sini Pak simpannya di meja. Nah, sekarang kamu akan berlomba-lomba siapa yang paling cepat. Siapa yang paling cepat untuk menyusun cerita dan strukturnya, sebentar dia akan diberikan hadiah. Ya, siapa yang paling cepat selesai, dia akan diberikan hadiah. Jadi di sini sudah ada potongan kertas. Yang pertama ada orientasi, ya. Potongan, perhatikan di sini ada potongan kertas orientasi, komplikasi, ya. Dan yang terakhir resolusi. Ya, jadi 3 potongan kertas ini Pak akan ambur di atas meja, diacak-acak di sini, dan juga ada potongan-potongan cerita. Jadi di sini ada 3 bagian cerita yang sudah dipotong-potong. Ada 3 bagian cerita yang sudah dipotong-potong. Jadi sekarang tugas kamu, karena tadi kamu sudah menyaksikan video, kamu juga sudah tahu struktur dari cerita imajinasi. Tugas kamu masing-masing kelompok kirimkan 1 orang untuk mengambil potongan cerita dan puzzle struktur cerita imajinasi. Setelah sampai di tempat duduk, kau mulai pasang, kau baca ceritanya, kira-kira ini struktur apa? Oh, ini orientasi, oh ini komplikasi, ini resolusi. Siapa yang paling cepat, dia dapat hadiah. Siap? Siapa? Silakan tentukan perwakilannya untuk mengambil potongan cerita dan juga potongan struktur cerita imajinasi yang sudah ada di depan sini. Saya ambil jalannya supaya jatuh mengambil sini yang sudah diacak ini dan kau pasangkan di kelompok kamu sebentar. Ya, saya hitung ya. Dalam hitungan ketiga langsung ke sini. Siapa yang paling cepat selesai langsung dapat hadiah. Siap? Siapa? Sudah siap? Siapa? Ya. Kelompok 1 yang mewakili siapa? Irvin. Kelompok 2 Elma. Kelompok 3 siapa? Lexi. Lexi. Kelompok 4 Jeffrey. Jeffrey. Siap-siap. 1 2 3. Ya, siap. Ada 3 potongan cerita dan 3 potongan struktur cerita imajinasi. Silakan kau ambil dan pasangkan di dalam kelompok kita. Ya, sudah? Masing-masing sudah ambil? Belum? Ya, kalau masih kurang, sudah. Sudah? Jadi potongan ceritanya juga ada 3, strukturnya juga ada 3. Jadi sekarang silakan mulai dipasangkan orientasi yang mana, komplikasi yang mana, resolusi yang mana. Ayo, yang paling cepat dapat hadiah. Ya.
Silakan. Sudah, Pak. Ada yang sudah? Ya, Dewi Kabut. Apa ini? Ya, ini kelompok Dewi Kabut. Kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Ayo. Kelompok Dewi Kabut sudah selesai. Coba kita lihat bersama. Susunnya baik. Susun. Ya. Yang kedua, yang ketiga. Ya, ini kelompok Dewi Kabut sudah selesai. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi sesuaikan, kau pasangkan pasirnya dengan potongan cerita yang ada. Ya, jadi yang menjadi juara satu tadi ada di kelompok ini ya. Ini ada hadiahnya. Selesai, kita periksa dulu. Ada sudah lupa. Kelompoknya apa namanya? Kelompok Nataga. Ini pemeran utamanya. Ya, sudah disusun. Nah, ini bagian disusun begini ya. Tasik yang kedua, komplikasi kedua, di bagian kedua. Ya, komplikasi dan yang ketiga ada. Yang ketiga ada resolusi. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok Nataga. Sudah, kelompok apa nih? Serigala. Ganteng-ganteng serigala ya. Jadi ini sudah urut, sudah disusun. Ini orientasi, komplikasi dan resolusi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok serigala. Yang berikut kelompok apa? Kekuatan ekor biru. Ya, mereka mau jadi ekor. Kita lihat sudah disusun. Nah, orientasi, komplikasi, resolusi. Kita tepuk tangan untuk kekuatan ekor biru. Ya, baik. Jadi sekarang kita akan sama-sama melihat hasil kerja kamu. Kita akan sama-sama melihat hasil kerja kamu. Kita mulai dari yang tadi selesai yang paling awal dari kelompok Dewi Kabut. Berdiri dan satu orang mulai sampaikan hasilnya. Silakan. Dalam cerita kekuatan ekor biru Nataga terdapat struktur orientasi, yaitu seluruh pasukan Nataga sudah siap. Hari itu Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukan di titik-titik yang sudah ditemukan. Seluruh binatang di tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati mempertahankan milik mereka. Hari itu sejarah besar tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan. Kasih serbu teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan. Segera mengepung Raja Serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sangat kaget, tak percaya cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun pemimpin pasukan tiap kelompok serigala namun mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka meniup bola api yang terbang ke resolusi mereka. Tiba-tiba Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di tanah Modo, segera melesat menyeret ekor birunya. Mendadak ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibarkan dengan hati ekornya mengisyaratkan hormat dan bahagia. Ya, selesai ya. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok Dewi Kabut. Jadi tadi yang lain sudah mendengarkan. Jadi silakan dari kelompok yang lain berikan tanggapan, berikan komentar apakah hasil pekerjaan kamu seperti itu ataukah berbeda. Coba dari kelompok kekuatan ekor biru, silakan memberikan tanggapan. Berdiri. Ayo. Terima kasih. Dengan kesempatan untuk saya untuk memberikan tanggapan untuk kelompok
sedikit kurang karena mungkin tidak ada, mungkin bacanya mungkin cepat-cepat karena mungkin tidak ada titik, koma. Bisa sampai. Terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu untuk masukan atau komentar dari kelompok kekuatan ekor biru. Jadi tadi menurut kelompok kekuatan ekor biru untuk strukturnya sudah tepat, tetapi masih ada sedikit kekurangan, yaitu cara bacanya yang terlalu cepat sehingga tanda-tanda baca tidak diperhatikan seperti tanda titik, tanda koma. Ya, terima kasih untuk masukannya buat kelompok Dewi Kabut. Bagaimana yang ditanggapi? Diberikan kepada kami. Iya, kita sama-sama tepuk tangan dulu. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan dari kelompok yang di sini? Tidak ada, sudah baik. Bagaimana dengan cerita dari kelompok Dewi Kabut tadi? Sama dengan punya kalian? Sama, baik. Jadi yang ini bagaimana? Beda atau sama? Sama juga. Di sana? Sama. Jadi kita semua sama-sama sudah bisa menentukan struktur dari cerita imajinasi yang tadi kita sudah sama-sama dengar. Jadi kita tepuk, kita berikan Superman Wush untuk kelompok Dewi Kabut. Ya. Silakan dipimpin oleh Yulvin. Berdiri, ayo berdiri dulu. Ya, kelompok Dewi Kabut juga berdiri. Yang lain bisa, ya ingat harus oleh ya. Superman Wush. Sekali lagi mereka kurang oleh ya. Ulang. Superman Wush. Iya, tepuk tangan dulu. Bagus. Jadi kita sudah sama-sama bisa untuk menentukan struktur cerita imajinasi. Jadi kita akan melihat apakah hasil pekerjaan yang disampaikan atau yang kamu kerjakan sudah tepat ataukah belum. Kita lihat, kamu lihat lembar kerja yang tadi. Ya, di situ sudah ada kolom. Kau isi kembali di dalam kolom itu. Kau isi di dalam kolom yang kosong itu struktur yang tadi kau sudah tentukan. Ya, struktur orientasi. Ditulis saja, resolusi saja di dalam kolom. Ya, bisa ditulis. Ya, ya silakan. Sudah? Silakan ditulis di dalam kolom yang kosong strukturnya, bisa diisi. Orientasi, komunikasi dan resolusi sesuai dengan hasil pekerjaan kamu tadi. Ya, jadi setelah ditulis, kau kumpulkan lembar kerjanya. Jadi kau kumpulkan lembar kerjanya untuk diberikan nilai ya. Ya, yang sudah bisa dikumpulkan. Yang sudah bisa dikumpulkan kembali lembar kerjanya untuk saya berikan nilai. Kalau jawabannya benar, pasti saja akan mendapat nilai yang bagus. Baik, jadi di sini sudah ada hasil kerja kalian. Kelompok mana yang belum? Silakan. Pak. Sudah ada hasil kerja dari 4 nilai. Kita lihat dulu hasilnya. Oh, yang pertama tadi apa? Orientasi. Ya, jadi benar ya. Benar. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Jadi benar semua, artinya nilainya 100. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Nandada. Nilainya 100. Silakan. Yang kedua, kelompok Serigala. Yang pertama ada orientasi, benar, komplikasi dan resolusi. Ya, benar semua untuk kelompok Serigala. Tepuk tangan dulu. Jadi nilainya juga 100. Yang ketiga
3 kelompok Deng Gabut. Ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ya, jadi benar semua. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Deng Gabut. Yang berikut dari kelompok kekuatan ekor biru. Ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Benar semua. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kekuatan. Ya, jadi sekarang Pak akan memberikan hadiah untuk yang tadi dia paling cepat menemukan jawaban plastik kita. Isinya ada yang tahu? Tidak, Pak. Tidak tahu? Ya, Pak. Siap. Ya. Pasang sini. Makanan ringan. Iya, kita bagikan untuk yang tadi paling cepat mendapat jawaban. Ya. Yang lain juga mau dapat? Mau. Ya, kalau gitu Pak berikan pertanyaan, kau bisa jawab, kau dapat hadiah ini. Bisa? Ya, Pak. Siap? Siap, Pak. Ya, yang sudah kita berikan kesempatan. Ya, coba kamu sebutkan 3 struktur cerita imajinasi. Iya. Yang paling cepat, silakan. Orientasi, komplikasi, Ya, beri tepuk tangan dulu. Beri dia. Beri dia. Beri dia. Wow. Ya, jadi karena dia sudah menjawab yang benar, dia dapat hadiah. Ya. Ingat, setelah makan plastiknya dibuang di sampah. Jangan dibuang sembarangan. Ada yang mau lagi? Mau lagi? Tidak mau lagi? Mau, Pak. Itu masih banyak. Tasnya besar, hadiahnya di dalam juga banyak. Ya, Pak berikan pertanyaan. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian atau coba siapa yang bisa jelaskan? Berdiri. Menjelaskannya tidak dengan dibaca di dalam materinya. Ayo, di dalam orientasi ada apa saja? Ada apa saja? Ayo. Pengenalan tokoh, Ya, pengenalan tokoh, latar, dan apa lagi? Di sini ada. watak, Iya, pengenalan watak tokoh. Tepuk tangan dulu untuk Elma. Tepuk tangan dulu. Elma. Ya, jadi Elma berhak mendapatkan hadiah. Ya, tepuk tangan dulu untuk Elma. Hadiahnya. Iya. Masih mau? Yang terakhir ya, ini yang terakhir. Yang terakhir. Sebutkan struktur yang terakhir dari cerita imajinasi. Ya, silakan. Struktur yang terakhir. Ya, struktur resolusi. Tepuk mantap dulu. Tepuk mantap. Mantap. Sekali lagi. mantap, Berkali-kali. mantap, mantap, mantap. Jadi berhak mendapatkan hadiah. Ya. Jadi tasnya masih penuh dengan hadiah. Kita simpan untuk minggu depan. Ya, mantap. Baik. Anak-anak kita sudah menemukan coba jawaban hasil pembelajaran kita hari ini bagaimana? Apa saja yang kita pelajari hari ini? Seperti itu. Ciri umum cerita fantasi. Ya, yang kita pelajari hari ini yang pertama apa? Ciri umum cerita fantasi. Yang berikut pengertian cerita fantasi atau imajinasi. Apalagi struktur cerita fantasi atau cerita imajinasi. Tepuk tangan dulu untuk Anastasia. Ayo yang semangat, ini kurang semangat. Jadi hari ini kita sudah mempelajari pengertian cerita imajinasi atau fantasi,
ciri umum dan struktur cerita imajinasi. Ya. Baik, jadi setelah pembelajaran hari ini bagaimana menurut kamu? Perasaan kamu bagaimana? Bahagia, senang. Iya. Senangnya karena apa? Dapat hadiah. Dapat hadiah, dapat apa lagi? Iya, Ya, bisa dengar cerita, bisa? Menambah ilmu. Iya, bisa menambah ilmu. Ya, bagus. Jadi dengan pelajaran hari ini, apalagi kau sudah menonton video tadi, pengetahuan kamu tentang cerita imajinasi semakin luas ya. Ya, Pak. Ya, jadi mulai hari ini kamu harus sering-sering menonton cerita imajinasi. Kurangi bermain HP untuk hal-hal yang tidak jelas. Seperti bermain game, tidak perlu itu. Lebih banyak menonton cerita itu lebih bagus. Ya. Ya. Ya, jadi sekarang musimnya Piala Dunia ya. Coba yang jagokan Brasil kemarin. Ya, sudah kalah ya. Yang Argentina. Ya, masuk final ya, tepuk tangan dulu. Tapi jangan lupa apa? Jangan lupa belajar. Ya, nonton bola tapi jangan lupa belajar ya. Baik, di pelajaran hari ini dalam LKPD tadi sudah ada tugas di bawahnya lagi. Kau perhatikan. Perhatikan gambar kerja tadi, sudah ada tugas yang kedua. Menyimpulkan karakteristik dari bagian-bagian struktur cerita imajinasi tadi. Jadi kau simpulkan orientasi itu seperti apa, komplikasi seperti apa, dan resolusi seperti apa. Jadi itu tugas kamu, kau akan kerjakan di tiap-tiap kelompok. Dan dikumpulkan lewat grup WA kita. Iya, Pak. Setelah kau kerjakan, kau foto dan kau kirimkan ya. Iya, Pak. Semua sudah masuk di grup ya. Sudah, Pak. Ingat, difoto dan dikirimkan jawabannya supaya bisa diambil nilainya ya. Baik, pelajaran kita hari ini sudah selesai dan materi kita di minggu yang akan datang atau di pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang menyusun cerita apa? Fantasi atau cerita. Pelajaran kita hari ini sudah selesai dan kita akan menutupnya dengan doa. Saya minta seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Kita bisa belajar dengan baik. Silakan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas cinta dan kasih-Mu yang disediakan oleh anak-Mu dari awal pelajaran kami hingga dapat berakhir dengan baik. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan berpisah dari tempat ini. Yang kami berkati kami, Tuhan sertai kami hingga kami dapat tiba di rumah kami masing-masing yang sama. Doa kami Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami, dengar dan sambut kami, karena hanya doa Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Silakan dari kelas siapkan dan kita boleh. Siap.